Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ida dalam pelajaran Akidah Akhlak di kelas 3. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, materi hari ini adalah tentang iri hati, dengki atau hasad, dan khianat. Teman-teman, tahukah kalian apa itu iri hati? Iri hati artinya merasa tidak senang dengan kebaikan atau nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Perasaan iri dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akan menimbulkan kebencian. Sebagai contoh, si Fulan iri karena temannya dibelikan sepeda baru. Akhirnya dia memaksa orang tuanya membelikan sepeda baru, padahal sepeda yang lama masih bisa digunakan. Dan terlebih lagi, orang tuanya juga tidak mampu. Nah, jadi teman-teman tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya adalah dengki atau hasad. Dengki adalah sikap tidak senang apabila seseorang mendapatkan nikmat dan berharap hilangnya nikmat tersebut. Contoh, ada orang yang iri dan benci karena temannya disukai banyak orang. Rasa irinya itu berubah menjadi dengki. Lalu dia mencari cara supaya temannya itu dijauhi oleh semua orang. Sehingga dia menyebarkan fitnah dengan menjelek-jelekan temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotoba. Rawahu Abu Daud. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu terhadap akibat dengki, karena dengki itu memakan atau menghilangkan semua kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita punya hasad atau dengki, kita punya kebaikan, maka kebaikan kita pun akan hilang, teman-teman. Penyebab timbulnya dengki atau hasad. Yang pertama, adanya perasaan tinggi hati atau sombong. Yang kedua, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senang kepada kedudukan atau pangkat. Kedudukan itu bisa seperti jabatan ya. Kemudian, yang keempat, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Dan yang kelima, orang yang selalu berangan-angan dan malas bekerja. Teman-teman, upaya untuk menghilangkan sifat dengki atau hasad agar tidak melekat dalam diri kita. Yang pertama, bersikap rendah hati. Yang kedua, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, berusaha menyenangkan orang lain walaupun ia membenci kita.
Yang keempat, hiduplah sesuai kemampuan kita. Kemudian, yang kelima, jadilah orang yang dermawan, ikhlas, suka menolong yang kesusahan. Nah, itulah teman-teman cara kita agar menghilangkan sifat dengki dan hasad. Teman-teman tentu pernah mendengar kata hianat. Apa sih hianat itu? Hianat artinya menyalahi kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya atau kepada diri kita. Hianat sama artinya dengan tidak amanah. Hianat juga berarti ingkar janji, yaitu tidak samanya perkataan dan tidak sama dengan perbuatan. Contoh, jika kita diberikan amanah atau kepercayaan untuk memegang keuangan kelas, tetapi kita menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, jajan, maka kita termasuk orang yang berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat khianat ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah paham dengan materinya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Lalu tuliskan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti iri hati? Yang kedua, apa arti dengki atau hasad? Yang ketiga, apa arti khianat? Yang keempat, apa penyebab timbulnya dengki atau hasad? Sebutkan 2 saja ya. Dan yang kelima, bagaimana upaya untuk menghilangkan dengki atau hasad? Sebutkan 2 saja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini materi dan pertanyaannya. Jangan lupa jika sudah selesai menulis dan menjawab pertanyaannya, difoto kemudian kirim ke Bu Ida ya. Sekian, mari kita tutup pelajaran akidah akhlak dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.